Encleh, Desa Sukawali, Banten melawan Aguan, Banten kalahkan Aguan, Banten usir Aguan, batalkan proyek PIK 2, selamatkan tanah Banten dari oligarki Aguan. Takbir! Allah! Siapa bekas bupati Tangerang? Ya kan, yang turun-temurun? Tahu kan? Ya? Saya tahu siapa mantan gubernur Banten. Yang orang Tangerang juga. Mereka lah yang membuat aturan-aturan sehingga masuk PIK 2. Bukan hanya itu, harus tuntut semua yang brengsek ini ke proses peradilan. Siapa nama-nama yang harus tuntut? Iya jelas, orang-orang seperti Ali Hanafi Ali Jaya. Kenal nggak? Kalau di sini kenal nggak? Nah kalau di sini nggak kenal, kalau di lain-lainnya tukang rampasnya ini. Ini anak tangan kanannya Aguan ini. Termasuk yang urusan pagar laut sama Engcun, Gojali, Mandor Memet itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amara ahmadu wa asykuru wa astaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Amma ba'd. Nabi kita sudah bersabda, barang siapa mati membela hartanya, membela tanahnya, membela bandanya, dia syahid. Amin. Nah, saya ingin mengawali itu dulu sehingga bapak-bapak sekalian tidak usah ragu-ragu membela haknya, membela hartanya, membela tanah ini. Karena mereka Aguan oligarki ini nggak punya dua hal, nggak punya hak syar'i dan nggak punya hak konstitusi. Secara hak syar'i, tanah-tanah ini milik bapak-bapak sekalian. Tidak ada proses pemindahan hak baik dengan jual beli, hibah, wasiat, waris atau apapun. Kecuali Aguan itu cucu-cucu kita, ada kakek kita meninggal, Aguan dapat warisan dari tanah sini gitu. Lalu mau ngambil tanah warisannya gitu. Siapa lu lah? Aguan itu kayak kakek buyutnya juga nggak ada di sini, nggak ada di Banten. Lu sono no, Cina sono gitu loh. Konghucu. Jadi nggak ada hak syar'i, apalagi hak konstitusi. Terakhir, bapak-bapak harus ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk periode 5 tahun 2024 sampai 2029. Dan di situ ada 77 yang sifatnya itu baru dan 22 PSN yang sifatnya carry over. Jadi totalnya 99. Dari yang 77 yang sifatnya baru dan 22 yang lanjutan carry over itu enggak ada PSN yang punya Aguan ini, enggak ada. PIK 2 itu enggak ada. Sehingga dia sebenarnya salah dua kali. Yang pertama, saat masih ada status PSN pun itu hanya di 1.755 hektar, nggak sampai wilayah kita ini. Tapi dia jualan narasi seolah-olah ini PSN, proyek negara, sehingga kalau kita menolak relokasi seolah-olah melawan negara, keliru. Ini hak kita. Dan PIK 2, Agung Sedayu Group itu bukan negara, hanya korporasi. Ya kalau zaman penjajahan itu hanya VOC. Hanya penjajah, swasta. Bedanya dulu jajah ngambil kopi, ya, ngambil cengkeh. Sekarang tanahnya yang diambil. Luar biasa. Kalau dulu cuman suruh nanam, habis itu buahnya diambil dibawa ke Belanda. Sekarang tanahnya yang dirampas oleh oligarki ini gitu loh. Ya jadi kita harus punya kesadaran bahwa ini hak syar'i juga
secara hukum ini hak konstitusi, jadi nggak ada alasan sedikit pun untuk ragu takut gitu. Lawan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak ada judulnya relokasi, yang ada ini penggusuran. Yang namanya relokasi itu udah disiapin tempat, orangnya tadi ridho, pindah di tempat yang baru, ini namanya pindahan, ini disebut dengan relokasi. Lah ini kagak ridho, tiba-tiba mau dipaksa suruh pindah ke tempat yang tempatnya juga jelas tidak kita minati, dan di sini ada sejarah yang harus dikubur bersama rencana jahat oligarki atau Agung Sedayu ini nggak boleh kita sebut ini sebagai relokasi, ini penggusuran gitu. Jadi mereka memang membuat bahasa-bahasa seolah-olah itu santun, baik gitu ya. Ini padahal menggusur nih. Tuh ya, jadi nggak ada. Kenapa kita sebut ini penggusuran? Bapak ridho nggak dipindahin? Nah kalau nggak ridho itu bukan relokasi. Kalau ridho baru itu pindahan. Relokasi. Oh nggak ada keridhoan. Sama persis ketika saya katakan mereka itu bukan jual beli, ngerampas tanah. Kenapa? Yang namanya transaksi jual beli itu harus akad antara di keridhoan para pihak. Yang beli ridho, yang jual ridho, itu namanya jual beli. Lah kalau yang beli mau, yang jual kagak ridho, masa harga 1,5 juta jadi 50.000 perak per meter, itu jual beli atau ngerampas? Ngerampas gitu loh. Jadi kita tidak boleh hanya karena itu ada transaksi jual beli terus merasa bahwa ini sah, enggak. Selanjutnya modus mereka itu selalu tanah-tanah yang mau dirampas itu dia main sama BPN. Jangankan tanah di daratan ya, di laut pun dirampas sama mereka, kan ketahuan. Di kasus pagar laut ada 263 SHGB, 240-nya PT IAM Intan Agung Makmur, 20 ada PT CIS Cahaya Inti Setosa. Ini semuanya perusahaannya Agung Sedayu Group. Ketahuan, dihukum enggak mereka? Enggak. Malah dilepas tuh si Arsin Kades Kohot tuh. Jadi ini memang ada masalah dua. Satu ada VOC yang jahat dalam hal ini, Agung Sedayu yang jahat, perusahaannya Aguan sama Antoni Salim. Kedua memang ada aparat dan pejabat yang pengkhianat. Keparat. Aparat keparat. Gitu. Makanya kami, saya dan Pak Sedidu hadir itu bukan dalam rangka untuk ngerecoki, bukan, tapi membersamai, baik secara hukum, secara opini, secara politik, termasuk secara akidah Islam sebagai saudara Muslim. Bapak saya datang ke sini itu nggak ada hubungan persaudaraan karena nasab loh. Kita nasabnya beda-beda. Saya orang tua saya nasab saya di Cilacap sama Magelang. Walau saya lahir besar di Lampung. Tapi ada akidah yang menyatukan kita. Al-muslimuna akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulhu. Kalau kita saudara, kita nggak boleh membiarkan saudara kita ya dizolimi, disakiti, apalagi diserahkan kepada aguan, mau disati sama aguan, nggak boleh kita. Ini kan sama saja aguan mau nyati kita. Dan hari ini sebenarnya kita tahadus binimatillah, upaya perjuangan selama ini ada update. Nggak boleh kita kemudian nggak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada Allah. Misalnya ngumpul kayak gini, mana berani kita dulu kayak gini. Harus kita syukuri. Alhamdulillah. Sama batalnya PSN itu kan bukan karena keinginan aguan atau keinginan penguasa, tapi karena ada tuntutan rakyat. Yang tentu saja mereka nggak akan sepil, oh ini karena perjuangan Pak Saididu dan kawan. Nggak mungkin, karena mereka juga gengsi kalau ternyata mereka terpaksa mengeluarkan kebijakan mengikuti arahan perjuangan kita. Tapi sekali lagi saya juga ingin ingatkan bahwa asas kemenangan itu karena pertolongan Allah. Sehingga jangan merasa oh ini karena kita, enggak, ini Allah berikan. Tetapi ingat, Allah tidak akan berikan kalau kita tidak usaha. Ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu kita harus taat pada Allah, pada Rasul, dan pada kebijakan yang sejalan. Tapi kalau nggak sejalan, ya kita kritisi. Dan di ayat lain dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ikhtiar kita ini kita ingin mengubah keadaan. Langkah-langkah yang bisa ditempuh memang satu, yang punya ketempatan tanah harus bersuara bahwa memang tidak ridho, tidak setuju dan melawan penjajahan. Nanti nggak lucu saya dari luar sama Pak Saididu memperjuangkan haknya, tiba-tiba ada wawancara dari sini mengatakan kami ridho kok, kami dukung PIK 2. Pak Saididu itu apa itu? Kan lucu gitu loh. Jadi bareng-bareng gitu ya. Karena sandaran legitimasi kami berjuang itu karena memang ada korban, ada orang-orang tidak ridho dizolimi, ada orang-orang tidak ridho digusur tanahnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Karena ini sudah ada peluang, dan peluang kita mohon maaf bukan mengadu ke DPR. Nggak didengar DPR itu. Percuma ya. Bukan mengadu juga ke pejabat. Nah, kita harus tekan. Nah, salah satunya ya memang harus rame di tengah masyarakat sosial media. Coba bayangkan PIK 2 itu. Dulu Bang Said itu saya ingat sendirian, saya lihat videonya. Kasihan amat nih orang ya sendirian. Cuman saya juga belum nyambung gimana nih caranya bareng-bareng, tapi alhamdulillah kesalahan mereka itu satu awalnya. Ya walaupun itu semua desain Allah ya. Kesalahan mereka melaporkan Bang Said Didu oleh Abdesi yang tadinya mereka sombong sampai Mas Kota bilang rasakan kamu akan membusuk di penjara gitu. Tapi itu menjadi titik balik justru konsolidasi kita. Saya masih ingat kita bareng-bareng mengawal proses pemeriksaan dan dikerjai sampai jam hampir 12 malam. Tapi alhamdulillah kita bisa pulang. Nah dari situ justru apa? Perkara ini meledak. Dan ketika meledak semua simpati empati membersamai kita. Karena apa? Lagi-lagi kekuasaan pun tidak berdaya kalau semua rakyat sudah menghendaki sesuatu yang tak mungkin dilepaskan oleh kekuasaan. Karena hakikat kekuasaan itu ada di tengah rakyat. Kalau rakyatnya nggak suka sesuatu, mau nggak mau yang punya kekuasaan ngikuti gitu. Makanya kita harus terus suarakan nggak suka sama proyek ini. Nggak suka sama proyek. Jadi kita tuntut apa? Batalkan PIK 2 ya. Jangan hanya batalkan PSN, yang batalkan proyek PIK 2. Terus kita juga bukan hanya itu, harus tuntut semua yang brengsek ini ke proses peradilan. Siapa nama-nama yang harus tuntut? Ya jelas, orang-orang seperti Ali Hanafi Ali Jaya. Kenal nggak? Kalau di sini kenal nggak? Nah kalau di sini nggak kenal, kalau di lain-lain ini tukang rampasnya ini. Ini anak tangan kanannya Aguan ini. Termasuk yang urusan pagar laut sama Ngecun, Gojali, Mandor Memet itu. Termasuk juga Aguan dan Antoni Salim. Jangan enak-enakan mereka bisnis dapat kekayaan untung beliung, modal 50.000 perak dijual 30 juta. Yang dikorbankan hanya yang di bawah diadu domba. Dan ingetin yang punya saudara, lurah atau apa gitu, ingetin gitu. Mereka dapat duit itu bukan dari duitnya Aguan. Dari rakyat ya. Dari ngerampas tanah saudaranya yang harganya 1,5 juta tinggal 50.000 perak. Nah untuk bayar mereka semeter 100.000 pun masih sisa banyak gitu loh. Jadi saya agak jengkel tuh di sosmed ada bilang bos Aguan, duit bos Aguan. Nyumbang di acara Haul Syekh Nawawi cuma 5 juta perak, dibangga-banggain padahal dia ngerampas dari itu kan makan daging saudara sendiri. Benar. Jadi begitu Bapak-bapak, singkat saya dari saya, nanti Bang Said Didu akan melengkapi. Intinya semangat, dan saya tadi ada amanah dari kawan-kawan. Insya Allah tanggal 18 di Tugu Cangkir di Kronjo kita aksi untuk menyuarakan perlawanan terhadap kezoliman ini, baik kezoliman yang terkait penggusuran, tanah yang langsung diuruk, ya kemudian sawah langsung diuruk, kali yang diuruk, sungai-sungai yang diambil paksa menjadi milik mereka, termasuk tambak-tambak yang diuruk tiba-tiba sudah menjadi perumahan. Itu kita semua bareng-bareng, dan kalau sudah bareng-bareng insya Allah ada kekuatan. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak udah tanda-tanda kemenangan sebenarnya. Allahu Akbar. Saya mengalami berkali-kali, bukan ya, di tetangga sebelah CCTV-nya PIK 2 itu kayak bulan. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena dimanapun saya langsung premannya udah datang. Yang lucunya premannya orang kampung situ juga. Iya. Yang membayar premannya orang kampung situ juga gitu kan. Nah, yang lawan orang kan betapa bodohnya kita. Aguan ngadu domba kita. Dengan hanya saya tahu gaji mereka di bawah UMR, tapi semua orang dihajar. Alhamdulillah desa Engkel Encele. Sukamantri. Ini kayaknya premannya itu nggak ada gitu. Amin. Atau mudah-mudahan udah sadar lah. Nah, jadi kebodohan kita sebenarnya bersama ini karena bisa diadu domba oleh orang yang tidak punya hak sama sekali. Dan yang menariknya tidak sedikit juga tahu-tahu mengaku kiai. Mengaku kiai menjadi pembela. Ini gimana sih ini? Ini apa namanya? Ini loh. Ini kok. Nah, Kayak pelongo tuh. Iya. Kata Jadi- bahasa pelongo. Jadi saya pelaku
Tunggal jadi paham betul apa dinamika yang terjadi, tapi Pak Hosin tahu persis sikap saya selalu menyatakan ini skenario roh Allah. Jadi saya tidak pernah kecewa. Supaya Bapak paham, pada saat saya mau diperiksa, itu ditelepon oleh orang yang sangat dekat kekuasaan. Pak Said besok diperiksa, kalau Bapak mau berjanji tidak akan memperjuangkan PIK 2 lagi, maka Bapak bebas. Saya di masjid langsung teriak, aku lawan kalian. Amin. Itu dari kekuasaan sekarang. Terus itu saya bilang, itu hanya Allah yang, roh Allah yang bicara saat itu, bukan saya itu. Jadi kadang-kadang kita tuh roh Allah yang melekat kita, itu yang keluar. Nah, apabila kita berjuang, itu roh Allah yang bicara, bukan yang dipinjamkan kepada kita. Ya Pak Ustaz ya? Bukan roh setan. Bukan roh setan. Nah, terus sedang diperiksa. Ada Pak Hosin di sana. Datang utusan lagi tuh, Pak, mereka mau mencabut tuntutannya kalau Bapak minta maaf. Hah? Saya minta maaf sama si pengkhianat itu? Enggak. Nah, itu roh Allah. Oke. Jadi, saya sekarang hanya memasrahkan. Kita berjuang, kita pasrahkan Allah, tapi sepertinya rahmat Allah sedang menuju ke kita semua. Amin. Ya, sedang menuju ke kita semua. Publik harus paham sekarang bahwa saya selalu mengingatkan, hati-hati, kita penting menginginkan pagar laut, tapi jangan sampai pagar laut kita soroti terus, rakyat digusur. Betul. Oke, nah ini siapa tahu pengelahan isu. Maka Pak Hosin hari ini kita datang ke sini mengingatkan pagar laut itu pidana, tapi rakyat jauh lebih penting kita harus lindungi karena ternyata PIK 2 masih jalan. Masih jalan. Mereka masih jalan terus. Nah, ini masih mengancam seluruh rakyat yang ada di di wilayah yang sedang mereka mau gusur. Saya ingin menyebutkan bahwa sebenarnya saat ini supaya paham ya, saat sedang membahas ini, mantan ketua Abdesi, nggak usah sebutkan namanya, menemui saya. Dia menyatakan, Pak, apa yang Bapak perjuangkan? Semua sudah habis. Kau yang habisi. Karena dia kepala desa di Kosambi. Kosambi udah habis. Teluk Naga udah habis. Dia ya. Tanjung Pasir. Nah, jadi kita bersyukur yang di luar kecamatan itu coba itu nanti. Itu kemana tuh? Hilang dah. Nah, apakah seluruh Banten tengah hilang? Nah, sekarang seluruh publik paham sekarang, ternyata aguan dengan PIK 2 masih mengancam rakyat. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi jangan juga menyatakan pagar laut sangat penting untuk memasukkan dia ke penjara, tapi saya tidak rela satu warga pun di sini yang digusur secara paksa. Nah, itu nggak bisa sama sekali. Nah, saya ingin sampaikan kepada publik bahwa sekarang di 3 kecamatan di sini, belum masuk yang lain, itu ada berapa kampung nih, saya sebutkan supaya orang paham. Di Teluk Naga masih ada 1 kampung yang tersisa, Tanjung Pasir. Yang lain sudah habis. Seluruh sudah habis dan sudah ada naga besar sekali di sana. Okay. Yang kedua, Kecamatan Paku Haji itu ada Kampung Encle, Kampung Sukadiri, Kampung Sukamantri, Kampung Alarjiban, Kampung Muara, Kampung Sugri, dan Kampung Citius. Di Kecamatan Sukadiri ada Kampung Jamblang, ada Kampung Pekayon. Ini di 3 kecamatan yang berdekatan. Nah, mau di luar lagi, Koronjo apa lagi itu sama. Nah, jadi sekarang mereka masih merajalela. Yang menariknya adalah, yang sering protes kita ini adalah orang-orang yang jadikan sopir truk oleh mereka. Nah, merasa seakan-akan itulah kehidupan terbaik. Terus mereka yang demo.
bikin pernyataan kami mendukung PIK 2 padahal dia sopir truk. Kena truk itu kan cuma berapa bulan, selesai itu hilang semua. Nah, ini cara mereka. Habis itu bagi-bagi sembako. Apa itu sembako? Itu kan betul. Dia mengambil uang rakyat dibagi. Terus datang pula kiai-kiai itu membagi-bagi. Amin, amin. Oh, amin itu. Habis ngerampok tetangganya kok amin, amin. Tuh apa mereka semua itu? Pelongo itu. Nah, saya orangnya ngomong apa adanya kan memang saya kecewa betul. Saya kecewa betul. Awal-awalnya tuh Pak Komar. Ini orang Banten ini, aku teriak kok nggak ada yang nemeni aku. Tapi ternyata keluar malaikat-malaikatnya sekarang. Ada hikmahnya. Coba bayangkan pernah saya dikirim demo 12 mobil ke rumah. Wah, dan itu orang-orang Banten sini gitu loh. Nah, terus saya membela dia, kok malah saya yang demo gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Rasulullah aja ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Apalagi hanya Muhammad Said udah biasa lah. Oke, sekarang ke depan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus kompak melawan. Dan tidak ada istilah relokasi. Karena ini bisnis. Relokasi hanya terjadi adalah proyek pemerintah yang standarnya adalah tidak boleh menurunkan kualitas dan apalagi benefit terhadap yang mau dipindahkan. Dan itu harus rela. Harus rela. Terhadap masyarakat yang sudah melakukan jual beli, saya nyatakan semua bersatu menuntut batalkan jual beli itu. Oke? Semua batalkan jual beli, masa kita kalah sama mereka? Kembalikan tanahnya rakyat. Tidak jalan lain. Karena mereka, coba bayangkan. Saya baca pernyataan tuh Ali Hanafi, kalau salah satu orang yang korban, dia bilang, tanahmu sudah masuk petaku. Petamu? Kan kurang ajar. Kurang ajar itu, Pak. Kurang ajar. Bantai aja. Itu petaku. Loh, peta siapa? Nah, kita harus mengingatkan juga bahwa bekas pejabat Pemda Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, baik menjabat sekarang dan yang sudah menjabat, jangan menganggap dirinya enak tidur. Kami akan menuntut mereka. Saya insya Allah mudah-mudahan saya kasih panjang umur. Saya tidak rela mereka rakyatnya. Saya kan paham siapa bekas Bupati Tangerang. Ya kan yang turun-temurun? Tahu kan? Tahu. Ya. Saya tahu siapa mantan gubernur Banten. Yang orang Tangerang juga. Mereka lah yang membuat aturan-aturan sehingga masuk PIK 2. Dan menggusur rakyat. Merubah ini seakan-akan ini wilayah pemukiman. Merubah laut menjadi darat. Terus itu mereka kerjasama. Memperalat aparat, memperalat BPN. Jangan kalian merasa nyenyak tidur. Karena kalian sudah membuat rakyat nggak bisa tidur seperti ini. Coba. Udah berapa tahun Bapak tiap hari tegang menghadapi penggusuran yang tiap saat bisa datang. Tiap hari. Masa? Terus pernah nggak ada pimpinan partai membela Bapak? Nggak ada. Pernah nggak ada pejabat membela Bapak? Nggak ada. Akhirnya pertanyaan di Banten ini apakah masih ada pejabat? Siapa tahu sebenarnya pejabat itu sudah berubah menjadi penjahat. Ya kita harus belak-belakan. Betul. Ya, clearnya faktanya begitu. Jadi udahlah. Tapi hilangkan rasa takut. Saya ditanya beberapa orang, kenapa takutmu nggak ada? Bukan, Pak Ustaz, saya punya formula baru. Takut dan ikhlas itu jumlahnya 100 dalam tubuh kita. Kalau takutmu 50 berarti ikhlasmu baru 50. Kalau ikhlasmu sudah 100 maka takutmu 0. Oke? Maka ikhlaslah berjuang, jangan pernah kecewa. Mahkota itu adalah mungkin
apalah Allah menurunkan dia untuk melaporkan Said Didu untuk menyalahkan bapak-bapak. Kita nggak bisa tahu. Untung ada Mas Kota. Iya. Makasih Mas Kota. Ya kan? Iya, betul. Kalau dia nggak melaporkan, tapi kan mungkin juga kalau yang dilaporkan lain mengkret, nah mungkin juga salah memilih lawan. Oh, iya. Salah memilih lawan. Karena saya orangnya memang ya beginilah. Saya nggak usah sebutkan namanya, pasti tahu saya pernah menghadapi kasus besar dan ditelepon dari sana. Kebetulan Bintang Ijola. Dia bilang lewat orang saya itu Said Didu suruh hati-hati, kami akan pakai cara kami. Oke, menarik. Saya bilang beritahu dia Muhammad Said Didu Islam. Islam menyadari bahwa itu ajal ditentukan oleh Allah. Kalau Allah menetapkan saya mati besok, maka saya lebih terhormat ditembak dia daripada ketabrak mobil. Itu sikap saya. Nah, jadi suruh dia tembak saya. Itu lebih ada harganya daripada ketabrak mobil, kan mati juga kan sama dia. Oke, jadi kita harus punya sikap seperti itu. Bukan kita pemberani. Tapi kita juga menghitung, kita juga was-was. Was-was juga, tapi kan begini. Bapak-bapak, mohon maaf Pak Ustaz kalau ini saya menganggap semua manusia itu dipinjamkan roh oleh Allah. Mau muslim, mau bukan muslim, apa itu roh Allah semua di tubuhnya. Mau penjahat, mau preman, mau siapa, itu ada roh Allah di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mau jalan, kita hanya berdoa, ya Allah, temukan semua saya dengan roh-roh Allah yang kau pinjamkan kepada siapapun. Itu doa saya, karena saya nggak ngerti, nggak biasa bahasa Arab, nggak biasa, hanya itu. Jadi kalau saya ketemu preman, ya rohnya Allah yang di preman itu yang ketemu saya, bukan roh premannya yang. Jadi doa saya cuma itu, ya Allah, aku mau keluar rumah, pertemukan saya dengan semua roh-roh Allah yang kau pinjamkan kepada siapapun untuk menjaga keselamatan saya. Itu, oke, kita insya Allah Pak Ustadz semua tadi kita sepakat bahwa kita akan berkumpul seluruh rakyat Banten yang terancam penggusuran, ditentukan waktu oleh Pak Komarudin, nanti kita tempatkan di mana, dan seluruh Indonesia akan datang untuk membela rakyat Banten. Kira-kira itu dari saya. Takbir. Nah, ini namanya menarik nih, Kampung Engkel. Bukan Engkel, Pak. Ence. Lebih bagus lagi Angel. Angel lah. Angel itu perawan. Oke, jadi sekarang sore ini tanggal berapa nih? 11 Mei 2005 kita satukan tekad, tidak ada satu orang pun yang rela kalian gusur. Di seluruh Banten kita akan bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, Ya, perwakilan anak anak muda. Ya. Anak muda. Ya, siapa Coba yang Salim. Ya, Salim Sukawali kan? Kampung Keramat Desa Sukawali. Nah, nanti setelah ini silakan biar ada hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul aliyul azim. Pertama-tama yang saya hormati, alhamdulillah kita kedatangan yang tidak diduga
rombongan daripada Bapak Said Didu beserta rombongan dan Ustadz Khodinuddin beserta rombongan juga, yang mudah-mudahan selalu Allah istiqomahkan perjuangan beliau untuk membela para rakyat atau masyarakat yang tertindas baik dimanapun, ya terutama di kampung Encle, yaitu di Kecamatan Paku Haji. Sebenarnya basis kita ini harus diperkuat, yaitu di Kecamatan Paku Haji. Kalau Paku Haji ini jebol, otomatis mau semua ke Banten akan jebol juga. Yang paling utama yaitu di Kecamatan Paku Haji. Teluk Naga sudah habis. Kosambi sudah paling awal, sudah habis. Jadi kita pertahankan. Ana bergerilya di bulan Oktober, alhamdulillah sendiri. Ketika di Alarjiban, mengawal para aktivis nasional dan para jenderal, Ana diintimidasi oleh preman-preman di Kampung Kohod. Kurang lebih 30 preman. Apa yang dikatakan Said Didu, mereka itu CCTV-nya banyak. Gitu. Ketika itu datang satu orang, yaitu Sapam. Beliau menanyakan, "Ana alamat di mana?" katanya. "Ana asli dari Keramat." Begitu. "Mana KTP-nya?" "Ente KTP mana?" Gitu namanya. "Saya orang sini juga," katanya. "Pengkhianat ente," gitu. Enggak lama kemudian datang lagi, pakai preman-preman. Ya udah, akhirnya kita pulang beserta tim, dicegat terus sama beliau. Ana lebih baik mati daripada harus menyerahkan tanah kelahiran Ana pada Aguan. Itu Ana sekitar tanggal 30 Desember. Malam tahun baru, pribadi Ana sendiri disamperin oleh Jaro Dale. Konco-konconya yaitu keparat-keparat bangsa. Malam tahun baru Ana dibawakan uang untuk membungkam Ana. Lebih baik saya lapar daripada harus menerima uang tersebut. Setuju. Tapi masih banyak para pengkhianat-pengkhianat yang masih berkeliaran. Di tanggal 8 kita mengadakan aksi di Kampung Keramat. Mungkin dari Kampung Encle belum tersentuh. Belum. Tapi ternyata Allah kasih buka. Pemikiran keparat-keparat bangsat ini Kampung Encle bakal diem. Sebenarnya salah besar beliau. Kalau mau ngomong kasarnya penggusuran lah gitu ya, bukan relokasi. Penggusuran. Mungkin Kampung Encle bakal takluk. Ternyata alhamdulillah. Lebih memperkuat perjuangan Anas pribadi. Bahkan dari Kampung Keramat pun siap untuk membersamai dari Kampung Encle. Ya terutama di Paku Haji harus kita perkuat semuanya. Alhamdulillah, aktivis maupun dari mana-mana, dari luar daerah yang memperjuangkan hak tanah-tanah kita di sini. Beliau sangat luar biasa. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tidak mengenal lelah. Mungkin kalau beliau mau, tinggal mengucap kepada pihak Aguan, berapa nilai nominal rupiah. Termasuk pribadi Ana pun. Tapi kita harus mempertahankan tanah kelahiran kita. Pribadi Ana sendiri pernah diintimidasi. Bila antum semua, bila rekan-rekan seperjuangan semua ada intimidasi, datang ke rumah Ana. Apalagi sampai ke meja hijau. Mungkin Ustadz Khodinuddin pun siap untuk terjun. Bersama tim-tim para advokat, apa kesalahan kita? Belum lama, Ana membantai ketua MUI. 2 tumbang. Karena ditakut-takuti diintimidasi. Yaitu si Bacit. Bacit itu, bukan Basri. Iya. Jadi namanya terlalu bagus. Gitu. Ane tantang sama Ane. Emang yang 2 betul, tumbang. Bila lu nelpon ke Ana,
ngajak ketemuan, yaitu ujung-ujungnya kita divideokan, disangkanya kita minta maaf, gitu. Jadi bila mana memang kita membuat konten atau apapun, kita harus siap diintimidasi, disamperin oleh para preman-preman tersebut. Ana sejengkal nggak bakal mundur. Itu salah satu pengalaman Ana di bulan Oktober, Desember, sampai sekarang pun. Ketika ada pengkhianat di Kecamatan Pakuhaji, Ana siap ngegempur. Wallahi, demi Allah. Kita harus sama-sama. Mungkin cukup sekian, hanya motivasi untuk perjuangan kalian semua. Jangan sampai, ya mungkin tahu sendirilah, keparat-keparat bangsat sekarang ini, yaitu orang-orang terdekat kita. Beliau bisa tidur nyenyak, tapi jangan salah, beliau pun takut ketika proyek beliau itu gagal total. Beliau bisa turun naik mobil, jangan kita iri hati. Sebenarnya beliau ketakutan semuanya. Yang penting kita sama-sama bersama berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiran kita. Takbir! Mungkin cukup sekian dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat orang Engle coba pengen tahu suaranya. Pengalaman jangan diem-diem. Coba. Kang Bule, coba pengen bro, aja menang baik. Aja menang baik. Aja wedi. Belum dina harus turun-turun. Aja menang baik. Aja wedi. Wani baik. Pantis, mana pantis? Siapa? Aja wedi. Pantis ngomong pantis, aja menang baik. Ngomong hari. Tegas, Pak. Tegas di. Yang merasa diintimidasi oleh aparat-aparat setempat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Engcle Sukadiri Sukawali berterima kasih untuk bapak-bapak aktivis yang mau membersamai kami untuk mendukung tolak relokasi di kampung kami. Dan salah satunya saya pernah jadi korban intimidasi. Saya pernah diparanin sama jongos-jongos dia. Betul. Yang saya ini kan, kenapa dia harus negurnya istri saya, bukan saya? Harusnya saya kan yang tegur. Tapi saya tidak takut, karena saya mempertahankan tanah kelahiran ibu saya, orang tua saya, dan semua keluarga saya di mari. Mempertahankan kuburan keluarga saya di mari. Saya rela mati untuk memperjuangkan tanah kelahiran saya. Dan saya tidak takut untuk memperjuangkannya bersama-sama masyarakat dan kawan-kawan semua anak Ponda di mari. Dan saya sangat berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih pada bapak-bapak dari advokat, dari seluruhan yang mau membantu kami. Ya, untuk korban yang lampu dimatikan, yaitu memang saya yang melaporkan kepada advokat semua agar bisa ditindaklanjuti. Karena kasihan warga yang diintimidasi seperti itu kan lampunya dimatikan. Tadinya enak tidur bisa tidak enak tidur. Sama siapa dimatinya? Sama Pak RT di situ. Sudah dihidupin lagi. Kalau ada info-info lagi, info aja ya. Kita datangi aparatnya. Iya. Kelurahan dan sebagainya. Bapak mudah-mudahan nggak ada lagi. Kalau ada lagi info aja nanti kita. Iya, betul. Siap. Ya, segitu saja. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Betul.
Bah, di orang wis tenang. Yang repotnya Belandanya Belanda tetangga. Cireng. Cireng. Jadi gini, ini sedang dengan Pak ini tadi saya koordinasi bahwa ini harus ada acara besar. Tadi yang saya katakan penolakan relokasi untuk memperantang Banten secara utuh. Tidak ada satu jengkal Banten pun boleh hilang, kecuali yang sudah hilang. Nah, itu yang kita mau ini kan gagas ke depan dan insya Allah udahlah, kapan lagi lah mengusir penjajah. Iya. Nah, belum tentu ada kesempatan. Oke? Anggaplah saya ini tempat meninggikan surga kita di akhirat. Dan insya Allah masuk surga semua. Amin ya Allah. Bapak tahu saya menghadapi mafia tanah di Makassar 31 tahun. 31 tahun. Saidi dulu apalagi yang lain. Luar biasa. Dengan keputusan Mahkamah Agung ada 5 saya pegang. Masa saya udahlah. Istilahnya orang kampung Encle tidak ada kata kalah melawan PIK 2. Oke? Siap. Oke, kita sholat maghrib kan. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya datang ke sini hanya panggilan Allah juga. Pak Koman, Pak ini udah aku datang. Kan itu panggilan Allah. Saya Bapak, itu kaki saya nih saya sudah serahkan kepada Allah. Saya mau jalan hari ini kemana? Dan mungkin juga kan orang bilang, bahaya tuh, banyak yang saya ikutin. Kan itu kalau bukan Allah yang nuntun saya. Karena Allah nuntun saya, maka kau tunggu aku di timur, aku ke barat. Gak ketemu ya. Tadinya mau satu-satu. Pak Said, mau Jim, beda-beda. Oke. Ya, kita pamit ya.